Halo anak-anak, selamat pagi. Bagaimana kabarnya? Semoga selalu sehat ya. Hari ini kita berjumpa lagi untuk belajar bersama. Nah, hari ini adalah pembelajaran terakhir sebelum besok hari Senin anak-anak akan melaksanakan penilaian akhir semester. Hari ini kita belajar tema 8, subtema 4, bencana alam, pembelajaran yang kelima dan juga yang keenam. Silahkan anak-anak bisa membuka buku cetaknya halaman 184 sampai 199. Untuk membuka perjumpaan kita pada pagi hari ini, kita buka dengan berdoa. Mari kita ambil sikap doa yang baik. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi Tuhan Yesus, terima kasih atas segala berkat dan rahmat yang telah Engkau berikan kepada kami pada pagi hari ini. Hari ini kami akan belajar, seterailah dan dampingilah kami, semoga kami dapat belajar dengan baik. Amin. Santo Carolus Borromeus, doakanlah kami. Bunda Elizabeth, doakanlah kami. Bunda Maria Bintang Samudra, doakanlah kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Nah, apakah anak-anak sudah semangat? Untuk menambah semangat kita lakukan salam Tarakanita. Salam Tarakanita, satu hati, satu semangat, Tarakanita, yes. Oke, pasti sudah semangat dan anak-anak sudah siap. Tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini yang pertama, siswa dapat menentukan ungkapan permintaan tolong. Yang kedua, siswa dapat menentukan suhu suatu benda menggunakan satuan tidak baku. Yang ketiga, siswa dapat mengurutkan suhu suatu benda dari yang panas atau dingin. Nah, di sini Ibu memiliki cerita. Hari ini, Lani dan teman-teman mendengarkan cerita. Sebuah cerita tentang bencana tanah longsor. Guru membacakan cerita itu. Lani dan teman-teman mendengar cerita tersebut dengan seksama. Nah, ini Ibu memiliki cerita bencana tanah longsor di Desa Melati. Nanti dalam cerita ini ada percakapan. Nah, di situ Ibu minta anak-anak untuk melihat mana sih yang merupakan ungkapan permintaan tolong. Diingat-ingat kalimat mana yang merupakan ungkapan permintaan tolong. Karena nanti Ibu akan menanyakan mana saja ungkapan permintaan tolong. Nah, sekarang Ibu akan membacakan cerita. Silahkan anak-anak menyimak pada buku cetaknya. Bencana tanah longsor di Desa Melati. Di Desa Melati telah terjadi bencana tanah longsor. Bencana itu terjadi pada hari Senin, 7 November 2016. Puluhan rumah tertimpa runtuhan tanah. Semua rumah dalam keadaan rusak berat. Tanah longsor banyak terjadi di daerah perbukitan. Tanah longsor terjadi karena tanah terbawa oleh air hujan. Hal ini terjadi karena banyak pohon yang ditebang. Padahal pohon membantu menyerap air. Akibatnya, bila hujan turun, air akan menghanyutkan tanah. Pak Budi, kepala desa Melati, pergi ke desa Mawar. Di sana, Pak Budi mendatangi Pak Ali, kepala desa Mawar. Nah, ada percakapan antara Pak Budi dan juga Pak Ali. Pak Budi, Pak Ali, tolong bantu kami. Desa kami terkena bencana tanah longsor. Pak Ali menjawab, baik Pak Budi, saya siap membantu desa Melati. Saya akan memberitahu penduduk desa Mawar. Pak Budi menjawab, terima kasih Pak Ali, kami sangat menghargai bantuan pertolongan desa Mawar. Ali bersama penduduk desa Mawar menuju ke lokasi bencana. Pak Ali memimpin bantuan ke desa Melati. Pak Ali, ayo kita bantu desa Melati. Tolong dirikan tenda di halaman balai desa. Nah, ada penduduk desa Mawar menjawab, penduduk desa Melati, mohon segera ke balai desa. Tenda-tenda telah disediakan.
ada satu lagi penduduk desa Mawar. Bapak-bapak, tolong bantu menggendong anak balita. Nah, itu merupakan percakapan atau cerita terjadinya tanah longsor di desa Melati. Nah, selanjutnya, Ibu tadi sudah memberi tugas pada anak-anak bahwa harus melihat mana saja ungkapan permintaan tolong. Di sini sudah ada satu, yaitu Pak Ali, tolong bantu kami. Tadi Pak Budi meminta tolong bantuan kepada Pak Ali untuk membantu warganya atau desanya yang terkena bencana tanah longsor. Selanjutnya apa lagi ya? Anak-anak masih ingat? Nah, yang kedua, tolong dirikan tenda di halaman balai desa. Nah, yang ketiga, bapak-bapak tolong bantu menggendong anak balita. Yang keempat, ibu-ibu tolong masak di dapur. Nah, ini merupakan ungkapan permintaan tolong. Kita membutuhkan bantuan, kita meminta tolong. Ketika kita meminta tolong, kita harus berbicara dengan sopan dan juga tidak marah-marah. Kita harus berbicara dengan sopan dan baik. Nah, kalau kita sudah dibantu, kita harus mengucapkan terima kasih. Nah, di sini berilah tanda centang jika termasuk ungkapan permintaan tolong. Berilah tanda silang jika tidak termasuk permintaan tolong. Yang A, waspadai datangnya bencana alam. Ini merupakan permintaan tolong bukan ya? Coba kita lihat. Nah, bukan, ada tanda silangnya, berarti bukan. Ini merupakan contoh ungkapan peringatan atau pemberitahuan. Kita harus waspada akan datangnya bencana alam. Nah, selanjutnya yang B, kami membutuhkan bantuan makanan. Ini kira-kira permintaan tolong bukan ya? Oh iya, ada yang meminta tolong bahwa dia itu membutuhkan bantuan makanan. Mereka membutuhkan bantuan makanan. Yang C, mohon kecilkan suara radiomu. Ini permintaan tolong bahwa dia meminta untuk mengecilkan radionya. Yang D, minta tolong antarkan ibu ke pasar. Nah, itu merupakan ungkapan permintaan tolong. Selanjutnya, anak-anak kemarin pasti sudah belajar bagaimana cara mengukur suhu menggunakan satuan tidak baku, yaitu menggunakan tangan. Yaitu, misalnya kita mau mengetahui suhu badan kita tempelkan di dahi atau di pipi atau di leher. Nah, kita tidak bisa tahu berapa derajat itu suhu kita, tapi kita bisa tahu kalau kita panas atau dingin atau biasa saja. Selanjutnya, di sini Ibu mau mengajak kalian untuk percobaan suhu air. Bisakah kita mengukur suhu dengan tangan? Edo ingin membuktikan hal itu. Edo akan membuat sebuah percobaan untuk merasakan suhu panas dan dingin. Edo mengajak teman-teman ke rumahnya. Edo mengajak mereka mengikuti percobaannya. Teman-teman, ini petunjuk percobaanku. Saya akan membacakannya. Tolong didengarkan ya, agar kalian tahu caranya. Terima kasih. Nah, berikut petunjuk percobaan Edo. Siapkan 3 buah wadah A, B, dan C. Letakkan di atas meja. Kedua, ketiga wadah tersebut diisi air yang sama banyak. Yang ketiga, jenis dan suhu air di ketiga wadah tersebut berbeda. Nah, yang A itu air es, yang B air biasa, yang C air panas. Mintalah seorang teman untuk maju ke meja percobaan. Tolong masukkan tangan kanan ke wadah A, kemudian masukkan tangan kiri ke wadah C. Biarkan selama 30 menit. Nah, ini anak-anak bisa nanti melakukan percobaan di rumah bersama orang tua. Siapkan ketiga wadah, ada air es, ada air biasa, dan juga air panas. Celupkan salah satu tangan ke wadah A dan salah satu tangan ke wadah C selama 30 detik. Nah, kira-kira apa yang dirasakan tangan kananmu? Tangan kanan tadi di wadah apa? A, di air es. Gimana rasanya? Pasti dingin. Nah, terus apa yang dirasakan tangan kirimu? Coba, tangan kiri tadi di wadah apa? C, air panas.
Bagaimana rasanya? Panas. Nah, selanjutnya yang keenam, setelah itu masukkan tangan kanan dan kiri ke wadah B secara bersamaan. Setelah dimasukkan di A dan di C, keduanya dimasukkan di yang B. Apa yang dirasakan tangan kananmu? Apa yang dirasakan oleh tangan kirimu? Pasti merasakan biasa saja. Karena kita masukkan tangan kita di wadah yang air yang biasa. Nah, dapatkah tangan kanan kirimu merasakan hal yang sama? Pastinya bisa, karena kedua tangan kita berada di wadah yang sama. Mengapa demikian? Karena tangan kita berada di wadah yang sama. Nah, urutkan suhu yang terasa di ketiga wadah. Urutkan dari yang terpanas. Pastinya dari yang B lalu A. Nah, apakah anak-anak paham? Jika anak-anak mau melakukannya, percobaan tersebut, silahkan bersama dengan kedua orang tua. Airnya jangan panas-panas ya, hangat saja. Jangan terlalu panas, nanti bisa melepuh. Nah, selanjutnya pembelajaran kita sudah selesai. Silahkan anak-anak belajar dan mengerjakan tugasnya. Terima kasih sudah belajar bersama. Dan ingat, hari Senin besok anak-anak sudah mulai penilaian akhir semester. Jangan lupa belajar, disiapkan, dan semoga mendapatkan nilai yang baik dan memuaskan. Kita tutup pembelajaran kita hari ini dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi Tuhan Yesus, terima kasih atas segala berkat dan rahmat yang telah Engkau berikan pada hari ini. Hari ini kami sudah belajar, semoga apa yang kami pelajari dapat kami pahami dengan baik. Amin. Santo Carolus Borromeus, doakanlah kami. Bunda Elizabeth, doakanlah kami. Bunda Maria Bintang Samudra, doakanlah kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik, kita tutup dengan salam Tarakanita. Salam Tarakanita, satu hati, satu semangat, Tarakanita, yes. Oke, baik. Selamat belajar, selamat mengerjakan tugas, dan jaga kesehatan selalu. Bye-bye.